Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Sebelumnya ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud. Tapi nama kerennya Mr. Mahmud. Kayak judul lagu aja. I love you Mr. Mahmud. Itu saja. Baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang sangat berbahagia, pagi yang sangat cerah ini, kita semua bisa berkumpul bertatap muka di acara ini, yaitu dalam acara sosialisasi terkait dengan PADKes Samsat Bangkalan ya. Yang dalam hal ini mengambil tema yaitu pemutihan pajak daerah, di mana pada saat ini sedang berlangsung Bapak dan sekalian. Perlu diketahui di zaman era digitalisasi ini, dalam mensosialisasikan, memperkenalkan produk-produk ataupun inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor ini tidak hanya dapat dilakukan secara manual atau door to door ataupun secara smart browser, tidak. Sekarang dengan adanya era digitalisasi ini, kita dapat melakukan dengan acara seperti ini, podcast seperti ini ya. Jadi kita apa keuntungannya podcast ini? Kita bisa memutar kembali, berulang-ulang kali, dapat diputar kembali. Akhirnya masyarakat itu bisa menyerap ilmunya terkait dengan ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam memperkenalkan solusi ini terkait dengan produk-produk inovasi ini, di sini telah hadir yaitu para Bapak dan Ibu pakar-pakar ya, dari Samsat Bangkalan, layanan Samsat Bangkalan, dan juga Ibu dari UPT Bangkalan ya. Di sini tentunya kita harus memperkenalkan diri dahulu ya. Dalam hal ini silakan kepada Bapak memperkenalkan diri. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Pak Mr. Mahmud. Iya, terima kasih Bapak. Semangat sekali ya. Iya. Sampai buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Lutfi Prasetya Rahman. Saya anggota Polres Bangkalan, di mana dalam ini kami bertugas di Samsat Bangkalan. Di sana saya sebagai kanit gitu ya, Samsat Bangkalan. Mungkin itu aja, bisa disambung ke Bapak. Ya, terima kasih. Boleh saya panggil Bapak Lutfi aja Pak ya? Ya. Terima kasih. Ya, ini beliau dari Samsat Bangkalan, beliau selaku kanit Presiden Samsat Bangkalan, di mana beliau lah nantinya yang akan menjawab pertanyaan terkait dengan layanan di Samsat Bangkalan. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mr. Mahmud ya? Ya, siap Bu. Seperti penyanyi dangdut. Iya, ya itulah. Semoga nanti bekerjanya juga semangat. Siap Ibu, Ya. siap Ibu. Terima kasih. Nama saya Yuni Kusvianti. Saya KUPT PPD Bangkalan, dan insya Allah ke depan kami akan selalu bertiga. Istilahnya kalau ada film itu apa? Terima seketir ya. Nah ini kita bertiga ini, kita selalu tengah-tengah bertiga. Saya, Pak Lutfi dengan Pak Miftah, kita selalu bertiga. Insya Allah ya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni ya. Atau dalam hal ini bisa dipanggil Ibu Ya, panggilannya? panggilan saya saingan sama Pak Mahmud. Siap, Ibu. Tadi Pak Mahmud kan penyanyi dangdut Iya, ya. siap, betul. Saya nggak tahu, saya Evi siapa? Evi Tamara. Baik, Ibu Evi ya. Mohon maaf saya panggil Ibu Evi aja nanti Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pembicaraan ini pada beliaunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai penanggung jawab Samsat dari jajaran kerjanya, penanggung jawab Samsat di Bangkalan. Ya.
Nama saya Miftahul Huda, tugas saya sehari-hari di Samsat Bangkalan. Saya juga sebagai kalau ada klaim-klaim dari masyarakat yang tertimpa kecelakaan bisa langsung ke Samsat Bangkalan untuk dapat diberikan pelayanan dari jasa marga. Begitu Bapak ya. Sementara itu Siap Bapak. Siap. Untuk nama panggilannya Bapak? saya bebas boleh. Oh Bapak bebas. Iya ya. Nah, saya lebih Miftah, ya? familiar dipanggil Miftah. Ah, Bapak Miftah. Siap. Kalau saya oke panggilnya Bapak Miftah aja Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih beliau-beliau telah memperkenalkan diri dalam acara PADKes Samsat Bangkalan ini, di mana nantinya beliau-beliau inilah yang akan memberikan pencerahan, pembelajaran terkait dengan bagaimana cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Bangkalan ini. Apalagi pada saat ini kita memang ada program pemerintah dari Ibu Gubernur ya. Pada hari ini adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tema pada hari ini. Dan bahkan akan berakhir nantinya pada bulan ini juga. Baik, kita langsung aja pada pertanyaan ya. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan Bapak ya, khususnya kepada layanan di Samsat, juga nantinya dari Bapenda juga terkait dengan yang lainnya, tidak tidak saja. Dalam hal ini yang banyak dipertanyakan di Samsat Bangkalan ini, ya banyak masyarakat itu tidak tahu. Awam untuk bagaimana sih caranya pembayaran pajak itu? Kok sebetulnya ribet? Gitu Bapak. Yang banyak pertanyaan seperti itu Pak. Padahal kebanyakan kan tidak Bapak ya. Untuk itu kami mohon penjelasan dari Bapak KRI dalam hal ini, persyaratan apa saja yang dibutuhkan bila wajib pajak itu ingin melakukan pembayaran pajak 5 tahunan Bapak. Monggo dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Mr. Mahmud. Yang tadi kami perlu sampaikan di sini terkait khususnya kepajakan ini yang agak bingung pada masyarakat tentang pajak 5 tahunan ya. Karena ada beberapa syarat yang di situ harus dicukupi dan dilengkapi. Jadi kami dari Satlantas Polres Bangkalan dan Samsat Bangkalan di sini kami juga melakukan sosialisasi. Bahkan di medsos pun juga begitu ya Bu ya, dari Samsat Bangkalan kita berkolaborasi karena di Samsat itu tidak hanya kepolisian, di sana ada dari rekan Bapenda, dari Jasa Raja maupun dari pihak perhubungan. Jadi melalui medsos kami sosialisasikan nanti pajak 5 tahunan itu syarat-syarat seperti apa, mekanismenya juga seperti apa, seperti itu. Dan bahkan di Samsat sendiri juga di sana juga ada papan pengumuman juga, papan pemberitahuan lah seperti itu. Nanti mekanisme seperti apa. Selain itu juga untuk mempermudah para wajib pajak di situ, kita juga ada petugas yang memberikan arahan lah informasi terkait nanti wajib pajak itu mau 5 tahunan, balik nama ataupun akhir tahun seperti itu. Dan terkait untuk 5 tahunan perlu kita sampaikan di sini ada syarat-syarat yang memang harus dilengkapi dari sebelum-sebelumnya. Salah satunya yang jelas kalau 5 tahunan itu kita pertama harus identitas dari pemilik kendaraan itu sendiri. Dalam hal ini KTP atau? Iya, KTP. KTP. Kalau Kalau yang lainnya bisa nih Pak? ada KTP. Iya, KTP di situ. Setelah itu harus ada BPKB di pemilik kendaraan bermotor juga dengan STNK, itu seperti itu. Nah, setelah dilengkapi semua persyaratan, para wajib pajak silahkan datang langsung ke Samsat Bangkalan. Di situ nanti para wajib pajak bisa langsung fotokopi berkas-berkas tersebut, cara tersebut, dan langsung dimasukkan ke bagian revisi. Jadi bisa langsung ke mekanisme biar masyarakat bisa paham Pak ya. Siap. Nah setelah di revisi itu kita dapat formulir untuk cek fisik, kita langsung antri ke bagian cek fisik. Nah setelah digosok cek fisik selesai, kita masukkan lagi ke bagian verifikasi di situ. Ya setelah dapat dimasukkan verifikasi, otomatis kita dapat formulir nih, ngisi formulir itu kita mau 5 tahunan atau kendaraan seperti apa. Di situ kita setelah diverifikasi juga, setelah itu otomatis berkas dikembalikan ke wajib pajak. Setelah itu wajib pajak langsung bisa masuk ke bagian pendaftaran. Karena ambil antrian dulu, ya. Setelah itu kita langsung masuk ke berkas itu, kita tunggu paling nggak lama kan, paling lama itu 15 menit, 30 menit ya, tergantung antriannya. Kalau antriannya nggak terlalu lama, bisa cepat. Saya kira sangat mudah sekali terkait untuk pelayanan masyarakat.
tiap hari, tiap waktu kita selalu dari instansi terkait juga selalu memberikan inovasi-inovasi untuk mempermudah dalam hal pelayanan untuk wajib pajak gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, dalam hal ini beliaunya telah menjelaskan ya dengan gamblang. Kalau saya perhatikan ya sebenarnya tidak sulit sih persyaratannya. Tapi mungkin masyarakat kadang apa ya? Kok kayak sulit ribet akhirnya ya seperti itu. Jadi saya kira memang selama ini yang kita rasakan di lapangan karena masyarakat kurangnya bertanya. Siap, betul. Kurangnya komunikasi mungkin harus apa-apa karena kalau miskomunikasi bedanya seperti itu. Jadi kalau sudah komunikasi saya kira akan sangat mudah. Siap. Oke. Oke, Bapak dalam hal ini telah menjelaskan tentang gamblang tentang pelayanan pembayaran pajak 5 tahunan. Gimana bila mana nanti wajib pajak itu tidak tahu atau kurang mengetahui, di sana telah ada petugas informasi. Datanglah pada petugas informasi, jangan bertanya di luar tentunya Pak ya, begitu Pak ya. Kalau di luar nanti akhirnya wah ini dan itu ya. Jadi bertanya pada yang bertugas di sana. Kenapa gitu informasi Bapak ya? Ya mungkin cukup jelas ya khususnya para wajib pajak ini mudah-mudahan merupakan edukasi kepada para wajib pajak khususnya di masyarakat Bangkalan ini ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya kita ingin bertanya kepada ibunda kita ya. Ibunda ini sedang jangan sulit-sulit ya. Siap ibunya. Kalau pertanyaan sulit dapatnya nggak sampai 100. Oh begitu Ibu ya. Ya benar. Mudah-mudahan tidak sulit dan ini kaitannya dengan layanan juga saya kira ya. Pertanyaannya Ibu ya, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kebijakan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur tahun 2022 ini, apa saja sih yang telah dilakukan selama ini dalam rangka mendekatkannya kepada masyarakat? Apa saja yang telah dilakukan? Itu sekaligus saja itu ya, iya. Jawabannya dua ini. Iya, langsung aja. Saya lebih banyak mungkin ya Pak Lutfi sama Pak Lutfi ya. Gini ya, untuk ini saya jelaskan lagi untuk pemutihan. Ya, siap. Ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/2026 keputusan nomor 13 tahun 2022 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dimulai tanggal 1 April 2022 sampai ini sudah mau berakhir ini tanggal 30 Juni 2022. Memberikan surat artinya di sini saya juga pulau Pak. Jadi tetap kami memberi surat ke bupati, ke instansi-instansi terkait agar mereka juga membantu mensosialisasikan di instansinya masing-masing. Itu yang pertama. Setelah itu kami juga bekerja sama dengan dealer. Kami juga sosialisasi ke dealer Honda, ke Yamaha, ke Mitsubishi. Terus kami juga ke kantor pos. Ini juga mitra kita Pak, karena di kantor pos juga menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini kita juga ke Bank Jatim juga mitra kita karena kita punya layanan unggulan yang ditempatkan di Bank Jatim. Kita juga ke universitas sekarang kebetulan kemarin kita punya program baru lagi, inovasi baru, itu Samsat Kampus, sehingga kami juga berkoordinasi dengan kampus-kampus yang ada di Bangkalan ini. Juga kita menyebarkan brosur di pemukiman penduduk, di pesantren, di mall, di pasar, maupun Indomaret dan Alfamart. Untuk radio kita juga menyiarkan di radio mengenai pemerintahan ini agar biasanya pagi-pagi itu bapak-bapak suka ngopi nih Pak, suka ngopi di warung-warung ya mungkin sambil dengerin radio gitu kan mungkin dia bisa ada pemutihan mungkin seperti itu ya. Terus kita juga ada di medsos, kita juga punya IG, mungkin bisa yang kaum milenial Bangkalan ini bisa melihat di medsos. Kita juga woro-woro, jadi Samsat keliling itu nggak hanya langsung berjalan ke tempat lokasi, jadi sepanjang perjalanan itu kita ngidupin ada woro-woronya yang dipasang di atas mobil itu, jadi paling nggak masyarakat yang melihat itu bisa mendengar bahwa ada pemutihan seperti itu. Untuk pemasangan baliho kita dapat, suara saya kecil ya, jadi harus ada spektak ya, mohon maaf ya. Karena mungkin saya di sini perempuan satu-satunya beda sama Pak Lutfi suaranya kencang ya. Jadi saya harus tambah volume ya, tapi kencang suara saya ya. Untuk pasang baliho kita juga memasang baliho. Kalau
kita pasang spanduk ini saya nggak hafal ya, ini ada 14 titik yang kita pasang termasuk di payment point layanan unggulan kecamatan-kecamatan kita pasang di sini, kita pasang 14 titik. Untuk pemasangan X-banner kita memasang 6 X-banner di layanan unggulan. Jadi insya Allah masyarakat di sini mengetahui semua tentang pemutihan ini. Kita juga waktu teman-teman dinas luar kita titipkan brosur agar wajib pajak itu juga mengetahui. Insya Allah ya 3 bulan masyarakat tahu dengan banyaknya, dengan gencarnya teman-teman semua di sini mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau pendekatan layanan kepada masyarakat, kita bekerja sama instansi-instansi terkait, Pak. Karena mungkin masyarakat yang mohon maaf ini kecamatan-kecamatan kita kan juga termasuk luas ya, sehingga kita ke depannya ini mereka nggak perlu jauh-jauh lagi, bisa menggunakan layanan yang ada seperti Samsat Jate, ada Gria Bayar, ada Toptek, ada Alfamart, Indomaret, dan mungkin Tim Aja. Bisa dimanfaatkan untuk kaum milenial biasanya ya, mereka yang istilahnya sekarang ini kita udah capek-capek di zaman dulu ya, males kurang itu ada seperti itu, tinggal ambil HP bayar itu bisa dilakukan seperti itu. Mungkin itu yang pendekatan ke masyarakat. Ya. Terima kasih Ibu. Yang dalam ini boleh saya bertanya, nambah tanya? Wah ini kalau ada nambah tanya ada bonus nih. Gini Bu, sepertinya untuk pemutihan ini kayaknya kok memang diadakan setiap tahun atau bukan? Memang sudah diprogram seperti itu atau bagaimana? Karena akhirnya nanti kalau kita diprogram tiap tahun ada biasanya apakah bisa nanti masyarakat dan pemutihan aja seperti itu. Bagaimana menurut? Untuk pemutihan itu kita tidak serta-merta ada pemutihan. Itu merupakan kebijakan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Apakah setahun ini kita dikasih 1 atau dikasih 2, itu tergantung dari kebijakan. Kayak kemarin di musim corona itu kan banyak wajib pajak yang mohon maaf ya mungkin kehilangan pekerjaan sehingga Ibu Gubernur memberikan kebijakan untuk tahun 2021 kemarin kalau nggak salah ya, itu 2 kali kebijakan. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah setahun ini ada 2 atau ada 3, itu tergantung dari kebijakan Gubernur. Oh begitu Ibu ya. Juga nambah 1 lagi mau ditanya. Ini kok terus ya? Karena ini saya dapat bonus dari takut pisau. Jadi sangat berkaitan dengan masyarakat. Tadi Ibu telah menjelaskan dengan layanan-layanan unggulan, suatu contoh serta keliling. Untuk jadwal pembagian jadwal itu bagaimana sih untuk tempat-tempat yang jauh itu? Bagaimana itu? Ini kita sudah memprogramkan ya. Kita punya 3 mobil samsat keliling. Samsat keliling 1 yang kita tempatkan di daerah alun-alun. Untuk samsat keliling 2 di keliling misalnya ada di sesuai jadwal kita sudah buat dan kita ada share di Instagram maupun sudah kita sosialisasikan, ada Senin di mana, Selasa di mana. Begitu juga dengan kerapan. Kerapan ini kita keliling di pasar-pasar karena wajib pajak itu kebanyakan yang pasar-pasar biasanya pagi dia sudah berangkat, sampai rumah dia sudah sibuk, dia tidak bisa melihat, sehingga nanti pas hari pasaran sehingga mereka bisa bayar di sana. Iya. Mendekatkan kepada masyarakat ya. Betul. Terima kasih Ibu atas jawaban. Sudah kan apa lagi? Sudah. Berapa nilainya saya ini? Baik, betul. Begitu kan jawaban dari pertanyaan kami telah dijawab dengan gamblang dan cukup memuaskan tentunya. Jadi kesimpulannya tadi untuk pemutihan ini bisa kita manfaatkan ya khususnya kepada masyarakat ya. Karena ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ini belum tentu tahun depan ada pemutihan Ibu ya. Maka dari itu kita manfaatkan ya. Tinggal berapa hari ini ke depan kita manfaatkan pemutihan ini tentunya juga kepada masyarakat khususnya yang melaksanakan pembayaran di samsat keliling seperti apa yang dijelaskan oleh ibunya tadi. Kita sudah terjadwal di pasar mana, sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke samsat itu. Sekarang tinggal memilih bagaimana niat Bapak dan Ibu sekalian masyarakat untuk membayar pajaknya karena sudah diberikan kemudahan begitu Ibu ya. Ya baik, kita kalau terlalu banyak nanti Pak jasa tidak aman nanti Bu. Iya. Bisa sekarang pimpinan apa Pak Pak Mita ya. Yang kami tanyakan Bapak, kebanyakan para wajib pajak itu belum mengetahui Bapak
Singkatan dari SWD KLLJ itu belum tahu apa sih itu Bapak, serta fungsi dan peran serta daripada jasa raja itu sendiri. Bagaimana Pak? Monggo, Ya, tolong dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak Mr. Mahmud. Siap Pak. Jadi memang betul ada sebagian masyarakat yang taunya kalau bayar pajak ya sudah bayar pajak toh. Mereka ada sebagian yang nggak tahu kalau sudah include bayar jasa raja. Nah di situ di bagian perincian tertera ada namanya di SWD KLLJ. Ada tulisan SWD KLLJ atau jasa harga. Ada yang SWD KLLJ, ada yang jasa harga. Tergantung cetakannya mungkin nggak beda. Apa singkatan dari SWD KLLJ itu? Yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya itu mempunyai resiko untuk menabrak atau terjadi kecelakaannya. Nah, ketika terjadi kecelakaan ini, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan ini harus bertanggung jawab kepada orang yang ditabrak. Nah, kalau sudah bayar pajak tentunya sudah bayar jasa raja juga SWD KLLJ itu tadi. Nah, ketika sudah bayar SWD KLLJ dengan bayar pajaknya, otomatis tanggung jawab daripada korban yang ditabrak ini dialihkan ke jasa raja. Begitu. Jadi yang bertanggung jawab nanti jasa raja. Nah, berupa apa? Berupa satu biaya pengobatan luka-luka, biaya pengobatan atau perawatan luka-luka sebesar maksimal 20 juta. Jadi kalau seumpama misalkan yang saya meninggal dunia, ini ada namanya santunan kecelakaan meninggal dunia. Ini diberikan kepada ahli warisnya sebesar 50 juta. Kalau misalkan meninggal dunia tapi ahli warisnya tidak ada, ahli waris itu meliputi 3. Satu, yang pertama suami atau istri dari korban. Yang kedua, kalau misalkan belum menikah, maka kedua orang tuanya yang menjadi ahli warisnya. Kalau misalkan seumpama sudah menikah tapi sudah istrinya atau suaminya sudah bercerai atau meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya. Kalau ketiganya ini tidak ada, kita tidak dapat memberikan santunan meninggal dunianya, tapi bisa kita alihkan menjadi santunan biaya penguburan, yaitu sebesar 1 juta. Jadi ada 3 ya. Kalau manfaatnya dari SWD KLLJ itu. Nah, jadi para Bapak Ibu sekalian atau mungkin yang mendengar melalui PADCast ini ya, itulah fungsi daripada SWD KLLJ yang pembayarannya dibayarkan pada saat membayar pajak bersamaan. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Begitu Bapak ya. Sebenarnya nggak minta kita ya. Minta ya, tapi kalau sudah bisa ya. Kayaknya nggak perlu berhubungan sama Betul. pasien. Kalau bisa jangan aja kita break juga kalau betul. Bapak, Satu lagi tambahan. Iya, monggo, Bapak. Untuk masyarakat sekarang ini ya, kita itu tidak perlu khawatir untuk mengurus jasa raja. Artinya begini, kita sudah bekerja sama dengan kepolisian, terutama dengan unit laka lantas, Pak ya. Setiap hari kita mengambil data laka lantas untuk kecelakaan yang terjadi hari kemarin. Maksimal jam 9 kita sudah mengambil data laka. Kalau ada kecelakaan di data laka itu, kita yang aktif untuk mengunjungi di rumah sakit atau di rumah sakit atau mohon maaf kalau meninggal ada identitasnya kan, kita kunjungi ke rumahnya, kita sampaikan bahwa ada hak dari jasa raja seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, saya tidak tahu jasa raja. Yang penting ketika terjadi kecelakaan itu tadi, lapor ke kepolisian. Selama lapor ke kepolisian, insya Allah kita akan bisa tindak lanjut seperti itu. Dan yang terpenting lagi, dananya dari mana ini? Dari SWD KLLJ itu yang dibayarkan bersamaan dengan pajak. Maka itu kami sangat berharap kepada masyarakat agar tertib membayar pajak juga gitu kan. Membayar pajak kendaraan bermotor berarti juga tertib membayar SWD KLLJ juga. Itu Pak. Itu Bapak ya.
seperti yang lain, seperti Ibu. Boleh tanya nampak Bapak ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Silakan, Dikit aja. silakan. Gini Bapak ya. Gini Bapak, kebanyakan orang ini kadang-kadang bertanya Bapak. Yang mendapatkan santunan itu sudah mana? Kecelakaan yang bagaimana? Oh, Bisa iya. kita berjalan kaki atau kita gerobak ditoprak oleh kendaraan. Apa si korban ini mendapatkan juga Bapak? Iya. Kan? Bagaimana Iya, Bapak? Jadi yang berhak mendapatkan santunan kecelakaan jasa raja itu sebetulnya menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu adalah pihak yang menjadi korban. Artinya apa? Kalau ada dua kendaraan bermotor yang yang terlibat kecelakaan, yang posisi yang benar lah yang mendapatkan. Tetapi kita perkembangan pelayanan dua-duanya bisa dapat dengan istilah EG2, ex gratia dua tabrakan dua kendaraan bermotor. Itu dua-duanya baik yang salah maupun yang tidak salah, itu dua-duanya tetap bisa diajukan jasa raja. Tapi pada intinya menurut undang-undang yang benar saja yang bisa dijaminkan. Tapi kita mengedepankan pelayanan sama-sama. Ini bayar juga, ini bayar untuk ini, yang satu bayar untuk ini. Akhirnya dua-duanya bisa diberikan dengan melalui ex gratia dua tabrakan dua kendaraan tadi. Itu. Lalu bagaimana dengan yang kecelakaan tabrak lari? Apakah terjamin tertabrak lari? Tetap terjamin. Namanya kecelakaan tabrak lari itu kan ada lawannya, gitu ya. Jadi lawannya tapi tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu tetap terjamin. Kita nanti akan melakukan survei kebenaran kecelakaan tabrak lari itu. Nah, seperti itu. Terus apalagi Pak ya? Kalau misalkan seumpama ini ya jatuh sendiri ada lubang, terjamin nggak Pak? Itu tidak terjamin karena Kenapa Bapak? Kok bisa terjamin Bapak? Ya, karena filosofi kita membayar pajak otomatis membayar SPDKLLJ itu bukan untuk kita, tapi untuk orang yang kita nabrak, gitu Pak. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi ketika kita bayar bukan untuk diri kita, tapi untuk orang yang kita tabrak. Jadi kalau misalkan ada dua kendaraan, yang A misalkan bayar untuk yang ditabrak B, yang B bayar untuk yang satunya lagi. Jadi saling. Ketika ini satu kecelakaan tunggal, dia bukan untuk dirinya sendiri, jadi tidak ada saling ininya Tidak dapat. Nah itu santunan Bapak ya. betul, itu seperti itu. Misalkan contoh seperti ini Pak ya, ada penyeberang jalan. Nah, Penyeberang jalan ini nyeberang nggak lihat-lihat, terus ada sepeda motor. Sepeda motor ini posisinya sudah benar, tapi yang salah ini sebetulnya ini. Kemudian sepeda motor ini menghindari dari ini, akhirnya nabrak. Nah, ini juga kena jadi korban ya. Jalan kaki yang dapat jasa raja yang pejalan kaki, yang ini itu. Kalau kasusnya seperti itu Bu ya. Jadi yang di atas motor ini membayari ini yang pejalan kaki. Yang ini tidak ada karena sepeda motornya tidak ada lawannya gitu ya. Atau misalkan bukan pejalan kaki ya, beca misalnya. Beca kan nggak bayar pajak bermotor gitu karena bukan kendaraan bermotor ya. Nah, itu sama yang terjamin adalah dua-duanya harus yang memakai kendaraan berarti. Betul. Kalau satunya nggak pakai kendaraan berarti yang terjamin yang tidak pakai kendaraan. Seperti itu sudah ya. Sudah jelas Bapak ya terkait dengan apa aja yang dapat santunan dari jasa raja. Satu, tapi jawab singkat jelas Bapak. Satu lagi. Boleh. Bapak, nambah lagi. Jawabannya singkat dan jelas. Saya bertanya, bila mana seseorang punya kendaraan, terus kita lupa gak bayar pajak sampai setahun berlalu, kemudian terjadi kecelakaan, apakah itu juga akan mendapatkan hak si korban? Ya. Tapi kita belum bayar pajak Pak ya? Kita belum bayar pajak. Artinya begini, ada pemilik kendaraan mati, pajaknya kendaraannya pajak kendaraannya mati, kemudian dia menabrak pejalan kaki misalnya. Kita tetap pejalan kaki ini akan diberikan santunan kepada jasa raja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu tadi. Nah, bagaimana? Loh ini kan belum dibayar pajaknya. Nah, nanti kita punya hak namanya hak regres, hak menagihkan kepada pemilik kendaraan bermotor ini yang menabrak ini. Misalkan seumpama
maaf nih ya, yang ditabrak ini meninggal dunia, kita berikan, jasa raja memberikan 50 juta uang santunan meninggal dunia kepada korban, ahli waris korban. Nah, kita punya hak untuk menagihkan 50 juta kepada pemilik kendaraan yang nabrak ini karena dia belum bayar pajak, otomatis belum bayar jasa raja SPDKLL Jinak itu, seperti itu. Jadi gini Pak, jadi yang nabrak merasa punya utang gitu Pak istilahnya. Iya, kita kita bisa menagih tagihkan. sama. Iya, kita tagihkan. Ada aturannya ada seperti ada. itu Pak. Iya. Jadi kalau dia belum bayar pajak, tetap kita bayarkan karena ini kan haknya, memang haknya sudah haknya dijamin oleh negara. Tapi yang punya pemilik kendaraan ini lalai. Atas lalainya itu kita bisa menagihkan apa namanya hak regres itu. Hak regres kita menagihkan ini saya sudah bayar nih ke yang kamu tabrak, kita bayar dong ke saya. Gimana itu seperti itu gitu. Kalau misalnya gini Pak, kita enggak Pak, kalau gitu saya bayar dulu aja Pak, pajak saya kendaraan 2 tahun. Ah, udah sudah bayar, tunjukkan Pak, ini sudah bayar Pak. Nah itu bisa mekanisme ini Pak ya, kan hak regres itu melalui pengadilan. Oh, Ya. nanti di sana ya. Hak regres itu melalui bentuk pengadilan. Jadi yang bisa memutuskan seperti apakah memang ya sudah nanti saya bayar aja gitu, itu pengadilan. Oh, begitu ya. Ya, Pak, cukup jelas saya kira Pak ya. Ya, begitulah Bapak dan Ibu sekalian penjelasan dari jasa raja siapa saja yang mendapatkan santunan daripada kecelakaan ini dan juga tentang SWD KLJ tadi sudah dijelaskan tentang. Maka dari itu harapan kita semua berhati-hati dari jalan ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kecelakaan. Tetapi mungkin ya persyaratannya pakai helm dan persyaratan yang lainnya seperti itu mungkin ya. Dengan demikian kita akan lebih berhati-hati di jalan. Kemungkinan akan keselamatan akan selalu ikut pada kita ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini ya yang dapat kita saksikan bersama, dapat kita lihat bersama acara PADKes Samsat Bangkalan yang dalam hal ini tadi telah membahas tentang pemutihan pajak daerah dan juga terkait dengan pembayaran di Samsat Bangkalan ya sebenarnya tidak ribet dan cukup gampang sekali selama bertanya pada petugas yang sudah ditentukan dalam hal ini petugas informasi juga layanan unggulan siap membantu Bapak dan Ibu sekalian khususnya masyarakat di Bangkalan ini tergantung niat daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk bayar pajak. Sekarang kemudian telah diberikan oleh pemerintah ya juga terkait dengan jasa raja tadi. Mudah-mudahan telah diberikan semuanya ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan edukasi kepada Bapak dan Ibu sekalian masyarakat khususnya masyarakat Bangkalan agar kita lebih tahu, lebih mengetahui bagaimana sih cara membayar pajak, bagaimana sih untuk mengklaim pajak tentang jasa raja tadi. Kita semua dengan acara seperti ini kita akan lebih mengetahuinya. Saya kira cukup sekian, kita nantinya bisa ketemu di sesi berikutnya seperti itu ya. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Saya kira cukup itu yang acara pada siang hari ini bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.